Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Waspada cuaca ekstrim melanda kota Palembang. Sebuah papan reklame hingga pohon besar bertumbangan. Tak diberi uang, seorang anak di Palembang menganiaya ayahnya sendiri hingga jari nyaris putus. Ribuan guru di Musi Banyuasin berunjuk rasa menuntut pembayaran gaji yang belum diterima selama 11 bulan terakhir. Ribuan guru yang tergabung dalam Aliansi Guru Merdeka Profesional menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Musi Banyuasin. Mereka menuntut agar pemerintah memperhatikan nasib tenaga pendidik termasuk pembayaran gaji yang belum diterima selama 11 bulan terakhir. Di tengah tuntutan yang kian banyak serta moral tinggi, namun tak sebanding dengan apa yang diterima. Dengan berjalan kaki, ribuan guru swasta yang tergabung dalam Aliansi Guru Merdeka Profesional atau GMPro mendatangi kantor pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Mereka hadir untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta pemerintah kabupaten dan DPRD Musi Banyuasin untuk mendukung serta bersurat kepada pemerintah pusat agar dibuka kembali kesempatan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK bagi guru sekolah swasta. Setelah mereka diangkat menjadi PPPK, para guru berharap dapat mengajar di sekolah asal dan meminta agar tunjangan PTT dan Bosda tetap dibayarkan seperti tahun 2024 sehingga proses pengangkatan PPPK terrealisasi. Tak hanya itu, para guru turut menuntut agar gaji mereka yang belum dibayarkan hampir 1 tahun terhitung dari Januari hingga November 2025 segera dicairkan oleh pemerintah daerah. Kami sudah 11 bulan tidak dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Yang mana kami kemarin itu dari tahun 2007 sampai 2004 itu kami tetap dibayarkan dengan kisaran 1 juta sampai 1.500.000. Tapi 2025 itu tidak dibayarkan. Kepada Presiden Republik Indonesia, BKN, Kemenpan RB itu terkait minta dibukanya lagi keran P3K khusus untuk guru swasta dan madrasah swasta. Yang kemarin 2024 kami dari guru honor swasta ini tidak bisa mengikuti, tapi pada tahun 2022 dan 2023 kami bisa mengikuti. Aksi unjuk rasa para guru pun diterima oleh Bupati Musi Banyuasin dan berjanji akan mengakomodir tuntutan mereka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau BKD dan Dinas Pendidikan Disbuk dan BKB minta memaksimalkan data tenaga pendidik swasta yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Kami kusuruhkan ke pusat dia. Kita berusaha, insya Allah akan dikabulkan. Aksi berjalan dengan tertib dan damai diakhiri dengan doa bersama serta harapan agar aspirasi mereka dapat segera ditindaklanjuti. Muhammad Ardi melaporkan dari Musi Banyuasin. Berhati-hatilah jika Anda mengalami hal ini. Seorang wanita di Palembang jadi korban penipuan di media sosial usai terperdaya diundang ke grup untuk mengerjakan tugas menonton video berupa. Namun ternyata korban malah mentransfer sejumlah uang ke pelaku. Niat mau dapat untung malah berujung buntung. Wanita muda asal Palembang ini mengaku telah menjadi korban penipuan di media sosial usai terperdaya diundang ke grup untuk mengerjakan tugas menonton video berupah sebesar Rp100.000 per video. Modus awalnya, korban diminta pelaku untuk mentransfer sejumlah uang agar bisa melanjutkan tugas yang diberi dengan iming-iming mendapat upah yang lebih besar. Karena tergiur, korban lantas mentransfer uang secara bertahap mulai dari Rp480.000 hingga berlipat menjadi Rp7.500.000.
Setelah mentransfer uang tersebut, korban akhirnya tersadar jika yang dialami merupakan pola penipuan. Korban sempat meminta penjelasan ke admin grup, namun dirinya telah diblokir. Telegram kasusnya itu pertama di-invite ke grup, itu sama orang yang dikenal. Jadi pertamanya itu kan disuruh ngerjain tugas dari link, terus mereka kasih duit sebesar 100.000 awalnya, itu sampai tugas ke-6. Terus untuk ngelanjut ke tugas 7, 8, 9, 10 itu kan katanya dapat komisi lebih besar. Jadi disuruh top up, awalnya disuruh 480 untuk daftar member. Setelah daftar member itu, jadi lanjut untuk kerjain tugas. Tugasnya itu kalau mau dikerjain harus bayar. Yang pertama itu 1,2. Yang ketiga disuruh top up 5 juta, terus beku saldonya katanya mereka tuh. Terus habis itu disuruh top up 16 juta. Tapi baru sadar kalau itu penipuan sebetulnya karena Berbekal bukti transfer dan pesan, korban melapor kasus penipuan ini ke polisi. Dari kasus ini, warga diimbau selalu waspada dan tidak mudah tergiur jika mendapat uang secara cepat dan mudah melalui media sosial. Muhammad Ardi melaporkan dari Kota Palembang. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang anggota polisi di Kota Palembang dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan. Namun korban mempertanyakan alasan jaksa tidak melakukan penahanan terhadap tersangka. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang anggota polisi dari Polrestabes Palembang, Brigadir Arif, terhadap istrinya terus bergulir. Berkas perkara tersangka telah dilimpahkan polisi kepada pihak Kejati Sumatera Selatan dan dinyatakan lengkap atau P21. Meski semua barang bukti telah diterima oleh pihak kejaksaan, namun Brigadir Arif tidak dilakukan penahanan oleh jaksa penuntut umum. Tidak dilakukannya penahanan terhadap tersangka ini menuai protes dari korban dan kuasa hukumnya. Sebab selama ini kedua belah pihak belum melakukan upaya perdamaian. Proses penyidikan oleh penyidik Polda Sumsel telah selesai dan dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Pada tahap selanjutnya telah dilaksanakan pelimpahan tahap 2 berupa tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan. Namun sampai saat ini jaksa penuntut umum belum melakukan penahanan terhadap tersangka dan mempersidangkan kasus ini. Itu yang kami pertanyakan karena sudah sampai 1 bulan lebih klien kami tidak pernah ada upaya melakukan perdamaian. Apa dasar pertimbangan hukum jaksa penuntut umum sehingga tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka? Tuntutan di sini cuma saya segera ditindaklanjutkan di persidangan langsung agar tidak memperhambat dalam kasus ini, karena kasus ini kan sudah P21, sudah tahap 2 dan segera diproses. Dari pihak polisi pun tidak ada penahanan, baik pun kejaksaan pun tidak ada penahanan, dan saya minta untuk segera ditangkap dan ditahan. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga ini bermula saat korban Melisa menuding suaminya Brigadir Arif telah berselingkuh dengan perempuan lain pada bulan Februari lalu. Brigadir Arif yang tidak terima diduga lalu menganiaya korban hingga mengalami lebam dan memar di bagian matanya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tadi mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Mariana pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.